Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Fitri dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi, sifat-sifat dan jenis-jenis turunan fungsi. Definisi turunan fungsi kompleks. Misalkan fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal domain df himpunan bagian bilangan kompleks dan z0 merupakan elemen interior df. Fungsi fz dikatakan terdiferensial atau dapat diturunkan atau memiliki turunan di z0 jika limit f z0 ditambah delta z dikurang f z0 per delta z untuk delta z menuju 0 ada, dengan delta z sama dengan delta x ditambah i delta y. Jika fungsi z terdiferensialkan di setiap titik z pada suatu himpunan A bagi himpunan bagian dari bilangan kompleks, maka diperoleh turunan fungsi z untuk semua z elemen A sehingga dapat didefinisikan fungsi baru yang disebut fungsi turunan dari fz, yaitu turunan fungsi z sama dengan limit f dalam kurung z plus delta z dikurang fz per delta z untuk delta z menuju 0. Selanjutnya, untuk contohnya, tentukan turunan fungsi fz sama dengan z kuadrat di z0. Untuk penyelesaiannya, turunan z0 sama dengan turunan fungsi z0 sama dengan limit f dalam kurung z0 plus delta z per delta z untuk delta z menuju 0. Lalu limit z0 plus delta z kuadrat dikurang z0 kuadrat per delta z untuk delta z menuju 0. Lalu limit z0 kuadrat ditambah 2 delta z z0 ditambah delta z kuadrat dikurang z0 per delta z untuk delta z menuju 0. Lalu selanjutnya menjadi limit 2 delta z z0 ditambah delta z kuadrat per delta z untuk delta z menuju 0. Selanjutnya menjadi limit delta z dalam kurung 2 z0 ditambah delta z per delta z untuk delta z menuju 0. Lalu kita coret yang delta z-nya, jadi tinggal 2, jadi menjadi 2 z0 ditambah delta z, jadi hasilnya 2 z0. Selanjutnya, sifat-sifat turunan fungsi. Itu yang pertama, turunan CFZ sama dengan C turunan fungsi Z. Turunan fungsi Z ditambah GZ sama dengan turunan fungsi Z ditambah turunan GZ,
Jadi turunan yang ketiga, turunan FZ dikurang GZ sama dengan turunan fungsi Z dikurang turunan GZ. Lalu yang keempat, turunan FZ dikali GZ akan sama dengan turunan fungsi Z GZ ditambah fungsi Z G turunan GZ. Yang kelima, turunan FZ per GZ sama dengan turunan fungsi Z dikali GZ dikurang fungsi Z turunan GZ per GZ kuadrat. Yang keenam, jika W sama dengan FU, U sama dengan GV, dan V sama dengan HZ, maka DW per DZ turunannya sama dengan DW per DU, DU per DV, DV per DZ. Yang ketujuh, jika W sama dengan fungsi Z, maka Z sama dengan F pangkat 1W, sehingga turunannya sama dengan 1 per DW per DZ. Jika yang kedelapan, jika Z sama dengan F1 dan W sama dengan GT adalah parameter, maka DW per DT sama dengan DW per DZ per DZ per DT. Selanjutnya, jenis-jenis turunan fungsi. Yang pertama ada turunan fungsi elementer. Misalkan C konstan kompleks dan fungsi Z suatu fungsi kompleks yang didefinisikan pada daerah D, maka berlaku A, turunan C sama dengan 0. Buktinya turunan fungsi Z kita jabarkan sehingga dapatnya 0. Terbukti hasilnya adalah 0. Lalu yang B, turunan C fungsi Z itu akan sama dengan C turunan fungsi Z. Untuk yang C, turunan Z pangkat N sama dengan NZ pangkat N kurang 1. Z itu tidak sama dengan 0, N elemen dari Z. Buktinya, jadi turunan fungsi Z sama dengan limit FZ dikurang FZ 0 sama dengan Z dikurang Z0 untuk Z mendekati Z0, lalu kita jabarkan sehingga hasilnya sama dengan NZ0 pangkat N dikurang 1. Jadi terbukti. Selanjutnya yang kedua ada turunan fungsi eksponen dan logaritma. Yang A yaitu turunan E pangkat Z itu sama dengan E pangkat Z. Untuk membuktikannya, misalkan Y sama dengan E pangkat Z, maka ln Y sama dengan Z. Menurut diferensial implisit, 1 per Y sama dengan Y aksen sama dengan 1, dan oleh karena itu Y aksen sama dengan Y sama dengan E pangkat Z. Selanjutnya yang B, turunan A pangkat Z sama dengan A pangkat Z ln A. Untuk pembuktiannya, di A pangkat Z sama dengan E pangkat Z ln A, lalu kita jabarkan menjadi turunan A pangkat Z sama dengan turunan E pangkat Z ln A, lalu kita jabarkan
sehingga hasil akhirnya kita dapatkan A pangkat Z ln A. Jadi terbukti juga. Untuk yang C, turunan log E pangkat Z sama dengan turunan ln Z sama dengan 1/Z. Untuk buktinya, turunan log E pangkat Z sama dengan turunan ln Z sama dengan 1/Z. Turunan log E pangkat Z sama dengan turunan ln Z per 1 sama dengan turunan ln Z sama dengan 1/Z. Jadi terbukti. Yang D, turunan log A pangkat Z sama dengan log A pangkat E per Z. Yang E, turunan A log Z sama dengan A log Z per Z. Yang ketiga yaitu ada turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, turunan sin Z itu sama dengan cos Z. Untuk pembuktiannya, turunan sin Z sama dengan turunan dalam kurung E pangkat IZ dikurang E min IZ per 2I. Lalu kita jabarkan sehingga mendapatkan hasilnya yaitu sama dengan cos Z. Bisa kita lihat untuk penjabarannya. Jadi hasilnya terbukti. Yang B, turunan cos Z sama dengan min sin Z. Untuk pembuktiannya yaitu turunan cos Z sama dengan turunan dalam kurung E pangkat IZ dikurang E dikurang I pangkat Z per 2I sama dengan 1/2I dalam kurung turunan E pangkat IZ sama dengan turunan E pangkat min IZ. Lalu kita jabarkan hasilnya 1/2I dalam kurung I E pangkat IZ plus I kali E pangkat min IZ. Jadi hasil akhirnya kita dapatkan I pangkat sin Z. Jadi terbukti. Lalu yang C, ada turunan tan Z itu sama dengan min sekan kuadrat Z. Untuk pembuktiannya, kita jabarkan turunan Z sama dengan turunan sin H per cos H. Lalu kita dapat hasilnya yaitu sama dengan min sekan kuadrat Z. Jadi terbukti. Lalu yang D, ada turunan kotangen Z itu sama dengan min kosekan kuadrat Z. Yang E, turunan sekan Z sama dengan sekan Z tan Z. Lalu yang F, turunan kosekan Z sama dengan min kosekan Z kotangen Z. Selanjutnya yang keempat itu ada turunan fungsi inverse trigonometri. Jika Z sama dengan sin W, kemudian W sama dengan sin inverse, Z disebut dengan inverse sin dari Z atau arcus sin dari Z. Yang A, ada turunan sin inverse Z sama dengan 1/akar 1 dikurang Z kuadrat. Untuk pembuktiannya, W sama dengan sin inverse, maka Z sama dengan sin W. DZ sama dengan cos W dW. dW per DZ sama dengan 1/cos W sama dengan 1/akar 1 dikurang Z kuadrat sama dengan D dalam kurung sin inverse Z per DZ sama dengan 1/akar 1 dikurang Z kuadrat. Jadi terbukti
Yang B, turunan cos inverse Z itu sama dengan 1/akar Z² dikurang 1. Untuk pembuktiannya bisa kita lihat di sini. Ya, terbukti hasilnya 1/akar Z² dikurang 1. Selanjutnya yang C ada turunan tan inverse Z itu sama dengan 1/1/Z². Untuk pembuktiannya bisa kita lihat di sini. Ya, terbukti hasilnya 1/1/Z². Terus yang D yaitu ada turunan kotangen inverse Z sama dengan -1/1/Z². Yang E ada turunan secant inverse Z sama dengan 1/1/akar Z² dikurang 1. Yang F ada turunan cosecant inverse Z sama dengan 1/akar Z² dikurang 1. Selanjutnya yang ada turunan fungsi hiperbolik. Yang A yaitu turunan sin HZ itu sama dengan cos HZ. Untuk pembuktiannya bisa kita lihat di sini. Lalu yang B ada turunan cos HZ sama dengan sin HZ. Jadi pembuktiannya juga ada di sini, bisa kita lihat. Ya, hanya itu penjelasan dari yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.